supaya jangan terkesan seperti yang itu terjadi antara beberapa orang dengan Dirboyo yang mengatakan bahwa santri itu adalah mengadakan manusia-manusia agar menjadi manusia feodal itu yang mengkultuskan manusia dengan cara penghormatan yang dianggap berlebihan. Orang malaikat saja kan disuruh pada Nabi Adam untuk sujud hormat. Setelah dia sujud dan hormat, barulah diajarkan ilmu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum dia sujud, belum diajarkan. Bahkan itu ribuan tahun dia sujud dulu. 120.000 tahun dia sujud. Baru Nabi Adam diberikan nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Adam dititipi ilmu untuk mengajarkan kepada para malaikat itu ilmu. Ini adalah sebagai salah satu daripada manusia sebagai makhluk Allah Ta'ala yang sangat mulia dengan sebab ilmu. Lalu malaikat pun disuruh bersujud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia yang mengajarkan ilmu kepada para malaikat tersebut. Nah, itulah warisan yang tidak boleh dilupakan oleh kita sebagai murid para guru kita. Jangan sampai orang yang bisa dapat ilmu itu gampang, belajar saja dari YouTube itu gampang, tapi keberkatan daripada ilmu itu yang kadang-kadang tidak dapatkan. Kenapa? Karena tadi boleh jadi kita tidak tahu siapa pengarang sebuah buku, pengarang sebuah kitab, kita belajar dari kitab daripada buku tersebut, tapi kadang-kadang kita tidak punya alat batinnya. Kenapa? Karena di dalam teori pendidikan Islam bahwa hubungan batin antara murid dengan guru itu yang sangat tepat mentransfer ilmu dari sang guru kepada murid. Makanya dikatakan oleh ulama-ulama Gontor itu apa katanya? At-tariqah khairun minal madbah. Metode itu jauh lebih bermanfaat dibanding daripada materi. Artinya pemahaman terhadap materi yang akan diajarkan itu akan dapat sampai kepada sasaran dengan metode, menggunakan metode. Kemudian sampai pada akhirnya apa? Ruhul al-ustazu khairun minat tariqah. Guru itu lebih bagus daripada metode. Guru itu lebih bagus daripada metode. Sampai kepada ruhul ustaz khairun minat ustaz. Artinya keikhlasan daripada para guru itu jauh lebih bagus daripada guru itu sendiri. Makanya banyak para ulama-ulama, para penduduk kita bahkan kalau dia mengajar dia tidak membahas secara panjang lebar, dia hanya menerjemahkan saja sudah selesai. Yang termasuk dalam kategori ini adalah al-maqrunah al-Qur'an Mustafa. Agar Mustafa sudah besar daripada Bang Ibrahim. Dia mengatakan hanya saja dan menerjemahkan pula. Setelah sesi baca, sesi sudah dulu. Ya. Berbeda dengan Ibrahim. Kalau Ibrahim, kalau tidak lembut itu tidak selesai. Makanya ini bisa saya kisahkan kembali pada kita semua, diceritakan oleh Al-Makrah Pandu Haji Ahmad Faidi. Pandu Ahmad Faidi diceritakan oleh orang tuanya Pandu Haji Ahmad Jafar tentang hubungan awal daripada Baluk Abdul Halim dan Abdul Rahim. Yang namanya Pandu Abdul Halim ini adalah orang yang sangat tawadhu, sangat haus ilmu, dan sangat kritis dalam berilmu. Akhirnya pada suatu ketika Baluk Rahim kan, kenapa dia tidak mau sekolah di Mekah? Sama dengan prinsip berubah. Kenapa dia tidak masuk Islam yang dahulu? Karena supaya saya yang mendatangi guru, bukan saya yang mendatangi oleh guru.
kita duduk di dalam kelas, duluan daripada guru dan daripada guru, kata beliau. Tapi kalau kita itu datang ke rumah tuan guru, kita sendiri yang datang kepada tuan guru. Ini sebab tuan guru ini tidak sekolahnya, dia tidak sekolah. Tetapi pada waktu dia ngaji, itu selalu memberikan hadiah, sampai kadang-kadang mau itu 1 hari dibawa kepada guru yang mengajarnya. Karena orang tuanya kaya. Kekayaan itu ada, menurut satu riwayat ya, diberikan oleh seorang, ini di Lombok Paluru ahli bibitnya, pada waktu dia ngaji di Kediri, diberikan sesuatu oleh orang yang tidak dikenal. Kalau sampai pada hari ini saya tidak datang, berarti kamu sudah yang punya semuanya ini. Akhirnya kalau tidak datang dia karena memang dia dikasih. Maka itulah yang menyebabkan dia menjadi kaya raya. Kalau dulu dia seringkali ngaji sendirian di Mekah. Jadi ukurannya kalau dia buka api itu dia bikin lampu black itu sampai penuh minyaknya, sampai kadang-kadang dia ukur kalau sudah habis minyak ini tidak berhenti dia tolak. Kalau belum habis minyak ini belum tolak. Akhirnya apa? Beliau tidak sekolah. Nah, ceritanya pulanglah Pak Lurah ini masih muda, tapi masih muda punya istrinya. Karena Mbak Maryam itu kan dinikahi di Mekah. Berceritalah Pak Lurah Ahmad, kami guru yang majang dari negeri selalu marah rasanya berpopulasi. Kamu tidak boleh perbaiki kemuliaan sama kasar berdoa. Dia berusia, maka datanglah beliau Guru Abdul Halim, Bapak Guru Abdul Ibrahim. Dia persis kayak pertanyaan Abdullah bin Salam kepada Rasulullah. Yang satu tidak pernah bisa berubah menjadi 2 itu apa? Yang 2 tidak bisa berubah jadi 3 itu apa? Yang 3 tidak bisa berubah jadi 4 itu apa? Terus sampai 1000 pertanyaan. Nah, setelah dijawab semua pertanyaan itu, barulah beliau Guru Abdul Halim baru ini mengatakan kepada Bapak Guru Ahmad Ja'far, maka ya aku kuat guru dari guruku Ahmad. Kata Guru Abdul Halim sama dengan dia dengan Guru Umar kan, dia sama-sama ngaji di Guru Amin. Tapi Guru Amin meninggal dunia, kembalilah Guru Umar lain, maka beliau itu pergi ngaji bersama para keluarga termasuk almarhum di Mahidi, pakai sepeda dia dari Sesela ke lagi bulan pergi sampai dari rumah. Karena sekarang kampung rumah itu yang masih yang di sana namanya Masjid Umar, sama dari kita rumah di Bali. Tapi Masjid Umar ini tidak besar, tapi alamatnya yang luas. Ketika terjadi kegiatan-kegiatan itu dilakukan di Masjid Umar di Kelantan. Nah, ini adalah sebagai salah satu yang tentu dijadikan sebagai satu pelajaran bahwa kadang-kadang tipe daripada para penduduk kita itu macam-macam karakternya. Dia kalau tidak baca sudah diterjemahkan habis. Bawa-bawa bisa. Ada yang kadang-kadang sehingga apalagi yang namanya penduduk mazhab. Penduduk mazhab, penduduk muhim. Itu kan berusaha kayak keilmuan, kayak tanya dulu. Guru, ini yang sekur atau yang sekur? Kalau cikar atau kalau sekur? Kalau sekur dulu, satu begini. Dapat sedikit bos kita. Namun kalau cikar, ya kamu lalu ini bos kita satu kita. Kalau ini kan begitu, yang saya kan 3 tahun adalah alfiah. Kalau mulai tidak selesai, kalau ini, makanya hanya
Kalau masih ada kedapatan, untuk karena ini yang saking semua yang dipelajari di kasus kita ikuti. Karena kok di tuan guru ini dia sudah mengajar kita kedua paham. Tidak sampai 3 halaman selama 3 tahun mengajarkan kita arus hanya bukan mengenai saja ya sesuatu 3 tahun yang belum belajar. Nah, itu adalah tipe daripada para tuan guru. Jadi macam-macam, namun semuanya memiliki tujuan sama. Karena beliau yakin dalam pakar undang yang pasti berusaha kita untuk pakar undang pasti berusaha kita. Itulah prinsip dan dasar daripada para ulama-ulama kita. Jadi itu yang dipesankan oleh Luqman Al-Hakim kepada anaknya, jalisil ulama'a wa zahirhum bil barakah. Jadi yang penting bagi kita adalah bagaimana alangkah batin yang kita itu tetap bertauhid, sehingga ini kadang-kadang terjadi. Makanya kadang-kadang memang ada diajarkan oleh para ulama juga, Allahumma astur quluba masyaykhina min, ya Allah tutuplah segala macam kejelekan guru kami dari kami, supaya kami tidak pernah melihat kejelekan mereka, walaupun mungkin dia jelek kepada kita. Itulah ukurannya. Jangan isi ulama. Fadhlu berkata, fa inna Allah yuhyil qulubal maitata bil hikmah, kama yuhyil arda maitata bil sama. Wa inna ma kunna, dan hanya saya kami mengatakan, innal hukama'a humul 'arifun, sesungguhnya para ulama itulah orang-orang yang arif billah ta'ala. Al-'alimuna bihi, orang-orang yang tahu dengannya. Apa beda dari para arifun? Apa beda dari para alimun? Kalau alimah itu adalah mengetahui secara umum, sedangkan arifan, arafan mengetahui secara rinci. Mengetahui secara rinci. Berarti al-arifun sangat-sangat detail, dia tahu tentang hakikat umum. Sedangkan alimun dia tahu tapi tidak serinci pada arifun.